Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah hingga saat ini, detik ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita semua dapat hadir di tempat yang paling Allah cintai ini guna melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita lakukan dapat mendatangkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk dari hamba-hambanya atau umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia atau sebagai anak Adam, kita semua tentu pernah melakukan yang namanya kesalahan-kesalahan atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik itu secara disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwab. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi dapat kita paham bahwa manusia terbaik itu bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan, bukan manusia yang tidak pernah berbuat dosa, karena itu tidak mungkin ada. Namun manusia yang terbaik itu adalah manusia yang apabila dia melakukan kesalahan, kekhilafan, perbuatan dosa, maka ia segera langsung bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 17, Allah Ta'ala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah." Sesungguhnya taubat yang pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taubat dari seorang hamba yang apabila dia melakukan kesalahan karena kebodohannya, tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia segera langsung bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Mawdhur dalam kitabnya Lisanul Arab mengatakan bahwa at-taubah itu adalah ar-ruju' minadz-dzambi. Taubat itu adalah kembali kepada Allah setelah melakukan perbuatan dosa. At-taubah berasal dari kata taba, yatubu, tauban wa taubatan, yang berarti ar-ruju'. Raja'a 'anil maksiyah ila ta'ah.
Jadi taubat itu adalah kembali dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Adapun terkait dengan maksud daripada taubat itu sendiri, maka bisa kita umpamakan seperti seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Maka seseorang yang sedang melakukan perjalanan, di tengah jalan ia tersesat. Yang seharusnya ia berjalan lurus, tetapi ia belok ke kiri. Seandainya perjalanannya tersebut tidak ia stop, ia teruskan, maka ini bisa dipastikan bahwa ia akan semakin tersesat. Maka sikap yang paling baik yang hendaknya dilakukan orang tersebut adalah ia stop dan ia kembali ke jalan semula di awal titik di mana ia tersesat. Lalu setelah itu ia pun mencari jalan yang benar dengan penuh usaha yang maksimal, sehingga ia sampai pada tujuan yang ia ingin datangi. Maka seperti itu jugalah kita hidup di dunia ini, para jamaah sekalian. Kita semua ini pernah menyimpang. Kita semua ini pernah melakukan kesalahan, kekeliruan. Maka apabila penyimpangan tersebut tidak kita stop, maka bisa dipastikan wal'iyadzubillah kita akan semakin tersesat. Maka sikap yang paling baik yang hendaknya kita lakukan adalah kita stop penyimpangan tersebut, kita kembali ke jalan semula, jalan sesuai dengan fitrah kita sebagai hamba Allah, jalan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan amalan-amalan soleh, yaitu amalan-amalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat merupakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Karena itu di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah dalam surah At-Tahrim ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Lalu di dalam surah An-Nur ayat 31 Allah Ta'ala berfirman, Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Begitupun dalam surah Hud ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, Tubu ilaih. Bertaubatlah kepadanya, yaitu Allah, yumatti'kum mata'an hasanah. Dengan taubat itu maka Allah pasti akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang baik kepada kalian. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika pun Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertaubat kembali kepadanya, maka sungguh Allah telah membuka pintu ampunannya dengan selebar-lebarnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, Innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Sesungguhnya Allah meluaskan pintu ampunannya di malam hari, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubat dari hamba-hambanya yang bermaksiat di siang hari. Wa bin nahari, kemudian Allah meluaskan pintu ampunannya di siang hari, liyatuba musii'ul laili, untuk menerima taubat dari hamba-hambanya yang bermaksiat di malam hari. Lalu dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi, Allah katakan, wahai hamba-hambaku, Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu melakukan dosa di malam dan di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan aku mengampuni semua dosa-dosa.
fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum, maka niscaya aku akan mengampuni kalian. Oleh karena itu para jamaah sekalian, begitu besarnya ampunan yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Karena itu sebesar dan sebanyak apapun dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini, maka jangan pernah sekali-kali kita berputus asa akan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, telah banyak melakukan dosa-dosa, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa akan rahmat atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu besarnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah disiapkan untuk hamba-hambanya. Hanya saja para jamaah sekalian, yang perlu kita perhatikan dari taubat yang kita lakukan adalah hendaknya taubat itu kita lakukan dengan penuh penyesalan akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lalu perbuatan dosa itu secara total kita tinggalkan, kita hentikan, dan kita juga berazam, bertekad, bahkan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut di kemudian hari. Dan apabila ada dosa-dosa yang kita lakukan terhadap sesama kita, terhadap sesama manusia, maka wajib bagi kita untuk meminta maaf kepadanya. Dan apabila ada hak orang lain yang kita ambil, maka wajib bagi kita untuk mengembalikannya, atau kalau tidak bisa maka mintalah keridhaan darinya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga para jamaah sekalian, jangan sampai wal iyadu billah taubat yang kita lakukan itu sudah terlambat. Karena taubat yang terlambat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongannya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi hal-hal yang terkait dengan taubat. Harapannya adalah kita semua bisa termasuk atau menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.